Selamat datang di YouTube channel Inspire Community Center. Kami senang saudara terhubung dengan kami saat ini. Saudara juga dapat membagikan YouTube channel ini kepada teman, kerabat, dan sahabat yang lain. Inspire Community Center atau yang kerap kami sebut dengan ICC terletak di Faith Hotel Cihamplas, Bandung di lantai 6. Setiap minggunya kami mengadakan 3 kali ibadah. Ibadah pertama dimulai pukul 8 pagi, ibadah kedua dimulai pukul 10 pagi, dan ibadah ketiga dimulai pukul 12 siang. Setiap ibadah disertai juga dengan ibadah anak-anak atau yang kami sebut dengan iKids. Jadi tunggu apa lagi? Mari beribadah bersama dengan kami. Saudara, untuk dapat bertumbuh kita memerlukan orang lain. Dan ICC memiliki komunitas kecil yang kami namakan iClick. Dalam iClick, kita bisa bersekutu bersama saudara seiman lainnya, saling membangun dan juga menguatkan. Tersedia komunitas kecil untuk keluarga atau married couple, single, dan mahasiswa atau college. Saudara bisa memilih lokasi atau waktu yang sesuai dengan ketersediaan waktu saudara. Daftarnya di link berikut ini ya. Setiap hari itu baik, sebab ada Yesus bersama kita. Amin. Everyday with Jesus. Saudara bisa mendapatkan renungan setiap hari yang akan dikirimkan ke WA saudara. Hubungi hotline gereja ICC di 081 220 222 111. Devotion, sharing firman Tuhan secara singkat, tayang setiap hari Selasa dan Jumat melalui Instagram ICC Bandung dan YouTube channel Inspire Community Center. Weekly Bible Study. Yuk belajar Alkitab lebih dalam bersama gembala kami, Pastor Chandra Sunjaya. Setiap hari Rabu pukul 6.25 pagi di Instagram @ChandraInspire. Tertinggal atau ingin mendengarkan ulang khotbah mingguan? Tenang, kini saudara bisa memperoleh kumpulan khotbah ICC Bandung dengan cara scan barcode ini dan pilih sesuai dengan kebutuhan saudara. Sebagai pengikut Kristus, kita wajib meneladani apa yang sudah Yesus lakukan. Baptis selam adalah salah satu tanda bahwa kita percaya kepada Tuhan. Baptisan selam diadakan pukul 12 siang atau setelah ibadah kedua setiap minggunya atau weekday dengan appointment. Saudara bisa mendaftarkan diri mengikuti baptis selam di 081 220 222 111. Saudara dapat memberikan persembahan melalui e-banking atau m-banking dan transfer ke nomor rekening berikut ini. Selamat menikmati firman Tuhan yang akan dibagikan. Mari kita catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang kita dengar hari ini. Oke, judul saya hari ini datang untuk melayani. Sama-sama katakan datang untuk melayani. Nah, saya ambil dari Markus 10:45. Kita baca sama-sama. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini ayat utama kita hari ini. Kita akan bahas dari awal sampai akhir. Nah, kalau kita baca sebelumnya, perkataan ini muncul dari Yesus, ada background sebelumnya. Ada latar belakang sebelumnya. Nah, kita lihat di ayat 32 sampai 34. Dikatakan demikian. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi, katakan sekali lagi. Sekali lagi. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Nah, ini pemberitahuan yang ketiga kali. Makanya disebut sekali lagi. Ini ketiga kali Yesus
kasih tahu sama murid-muridnya menubuatkan kematiannya di kayu salib. Nah, yang pertama kali itu di Markus 8 ayat 31 sampai 32. Dikatakan demikian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Nah, kita lihat respon salah satu muridnya, Petrus. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Jadi waktu Yesus kasih tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan di kayu salib, respon dari salah satu murid yaitu Petrus, Yesusnya ditegur. Nah, sekarang kita lihat pemberitahuan kedua. Tadi Markus 8, sekarang Markus 9. 31, 34. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Pertama waktu Yesus mengatakan pertama kali dia akan mengalami pemberitaan, Petrus responnya Yesusnya ditegur. Gitu. Yang kedua kali dikatakan respon murid-muridnya, mereka malah ribut kira-kira yang paling besar dari antara mereka siapa. Gitu. Padahal Yesus sedang mengatakan dia nanti akan mati. Akan dibunuh. Nah, yang ketiga kali tadi di Markus 10 kita lihat lanjutannya. Respon murid-muridnya apa? Markus 10 35 sampai 37 dikatakan ini. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawab Yesus kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Jadi respon Yakobus sama Yohanes, dia minta tempat VIP nanti di sana. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Mereka mau mendapatkan kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Kita sering dengar firman dari kemuliaan ke kemuliaan yang lain. From glory to glory. Ya. Saudara, arti glory, kemuliaan, itu artinya kemuliaan, kehormatan, pujian, martabat, penyembahan, penilaian. Jadi kita bisa lihat pola bagaimana respon murid waktu Yesus mengatakan sampai 3 kali. Ya. Dan di akhir mereka, Petrus tegur. Yang kedua, mereka ribut kira-kira yang paling besar siapa. Ketiga, ini udah lebih jelas, Yohanes Yakobus minta tempat VIP, minta tempat kemuliaan bersama-sama dengan Yesus. Jadi mereka lebih tertarik dengan kesempatan bagaimana mereka bisa dapat status, posisi, kedudukan bersama Yesus. Ya. Karena mereka pikir mereka yang paling dekat sama Yesus. Mereka tidak tertarik sama arti sebenarnya, dampak sebenarnya kematian Yesus di kayu salib. Jadi ambisi pribadi seseorang akan status, posisi, kedudukan bisa mengaburkan orang tersebut. Ya. Tujuan yang sebenarnya, gambaran yang sebenarnya, visi misi Tuhan sebenarnya dalam hidup seseorang. Ya. Nah, di sini letak masalahnya. Jadi ambisi pribadi seseorang bisa melebihi tujuan visi Tuhan dalam hidup seseorang. Dan ini terjadi sama murid-murid Yesus yang sudah sama-sama Yesus. Nah, sekarang gimana Yesus menanggapi permintaan yang bisa dikatakan cukup ambisius dari Yohanes Yakobus? Ya. Nah, kita lihat di ayat 38.
Tetapi kata Yesus pada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Jadi Yesus bilang gini, kamu gak ngerti apa yang kamu minta. Gitu. Tapi pada akhirnya mereka ngerti. Ya. Kita tahu, Yesus disalib, sebelah kiri kanannya siapa? Ikut disalib juga. Gitu. Yesus kurang lebih bilang gini, kalau kamu ingin mendapatkan kemuliaan bersama-sama aku, kamu harus minum cawan baptisan yang sama. Ini bicara penderitaan kematian. Ada konsekuensi, ada biaya yang harus dibayar untuk memperoleh kemuliaan di surga. Ya. Misi para murid setelah kematian kebangkitan Yesus, dalam mereka menjadi murid Kristus, itu banyak sekali godaan, tantangan, penderitaan, bahkan kematian. Yang mengerti katakan amin. Jadi kurang lebih Yesus bilang gini, jalan menuju kemuliaan itu melalui penderitaan dan kematian. Karena saya pun jalannya seperti itu. Ya. Jadi kemuliaan yang Tuhan kasih itu mahal harganya. Ya. Dan kita tahu waktu Yohanes Yakobus bilang seperti ini, dikatakan 41, semua murid marah. Ya. Sepertinya mereka keduluan gitu, kalaset. Karena Yohanes Yakobus buru-buru dia minta tempat yang terbaik. Nah akhirnya Yesus panggil semua murid-muridnya dan Yesus mengatakan yang kalau kita baca prinsipnya hampir sama apa yang Yesus katakan sama Yohanes Yakobus. Dikatakan demikian, ayat 42. Tapi Yesus panggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. 45 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak. Prinsipnya sama. Yesus bilang gini, kamu ingin mendapat kemuliaan harus minum cawan baptisan. Kamu ingin masuk dalam kebesaran, kamu harus jadi pelayan. Kamu ingin menjadi yang terkemuka teratas, kamu harus jadi hamba bagi semua orang. Nah, apa artinya menjadi hamba bagi semua orang? Yesus kasih contoh. Bagaimana dia datang, Yesus ini Tuhan. Yesus ini yang paling tinggi. Ya, yang punya segalanya. Tapi dia datang di tengah manusia. Untuk apa? Untuk mati untuk kita. Untuk melayani. Jadi Yesus jadi hamba. Yesus sengaja datang untuk mati. Yesus sengaja datang untuk mati. Untuk apa? Untuk kita semua. Jadi Yesus, pada saat Yesus melayani semua orang, Yesus menerima resiko bahaya, pengorbanan, bahkan sampai berakibat kematian. Nah Yesus bilang, kamu juga harus melakukan yang sama. Nah ini panggilan yang sangat radikal untuk menjadi murid Kristus. Kalau ingin mengikutiku, kalau ingin mencari kemuliaan kerajaan, siap-siap menderita pikul salib. Markus 8:34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi pelayanan adalah sebuah salib yang harus dipikul. Yang mengerti katakan amin. Nah kita nggak usah harus cari-cari salib. Salib saya di mana? Salib udah ada sejak awal. Dan setiap murid Kristus punya salib.
Karena kita murid Kristus. Artinya menjadi murid Kristus banyak penderitaan, banyak pengorbanan. Yang udah ngerasain angguk-angguk kepala. Ya. Saya juga sama. Ya. Nah, ada banyak rasul murid Kristus yang mengalami ini. Tapi yang paling jelas menurut saya itu Paulus. Waktu dia bilang, dia menceritakan konsekuensi pengorbanannya, penderitaannya waktu dia mengikuti Kristus. Waktu dia menjadi murid Kristus. Di 2 Korintus 6 ayat 4. Saya pakai versi bahasa Indonesia masa kini ini lebih jelas. Katakan demikian. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah hamba-hamba Allah. Sebab segala macam kesukaran sudah kami derita dengan sabar. Kami disiksa, dipenjarakan, dan dikeroyok. Kami bekerja keras, sering tidak tidur, dan sering pula tidak mempunyai makanan. Dengan berlaku tulus, bijaksana, sabar, dan baik hati, kami menunjukkan bahwa kami adalah hamba Allah. Juga dengan bergantung pada pertolongan roh Allah dan dengan kasih yang ikhlas. Serta dengan memberitakan kabar yang dari Allah dan dengan kuasa Allah, kami menunjukkan bahwa kami ini adalah hamba-hamba Allah. Kami berpegang pada kehendak Allah sebagai senjata kami untuk menyerang maupun untuk membela diri. Kami dihormati tetapi dihina juga. Dipuji dan difitnah pula. Meskipun kami jujur, kami dituduh pembohong. Kami dianggap tidak terkenal tetapi kami dikenal oleh semua orang. Kami disangka mati tetapi nyatanya kami masih hidup. Meskipun kami dianiaya, kami tidak mati. Walaupun hati kami disedihkan, namun kami selalu bergembira juga. Kami nampaknya miskin, tetapi kami sudah membuat banyak orang menjadi kaya. Nampaknya kami tidak mempunyai apa-apa, tetapi sebenarnya kami memiliki segala-galanya. Kalau ngomong gampang. Tapi bayangin ini Paulus yang tulis ini. Nggak tahu keadaannya gimana. Dalam tanda kutip, iya, Paulus mau mati berkali-kali ini. Ini luar biasa. Tapi puji Tuhan, apa yang dialami Paulus tidak sama kita. Ya, nggak sama 100% gitu. Puji Tuhan gitu. Ya, kan nggak ada yang pernah disiksa di sini. Ya, gitu. Puji Tuhan. Tapi walaupun kita hidupnya beda sama zaman rasul-rasul mula-mula, tapi pengorbanan, penderitaan karena kita mengikut Kristus itu nyata setiap hari. Itu pasti dialami gitu, oleh setiap orang yang memutuskan untuk menjadi murid Kristus. Setiap orang yang memberikan pelayanan yang terbaik pasti banyak godaan, pasti banyak pergumulan. Kita ingat waktu Yesus sesudah dibaptis hendak melayani, iblis menggoda dia di padang gurun. Ya. Nah, godaan iblis itu masih ada sampai saat ini kepada setiap murid-murid Kristus. Nah, iblis tahu kelemahan kita karena mayoritas orang lebih memilih kenyamanan daripada bahaya, lebih memilih posisi di atas daripada hamba, lebih memilih dilayani daripada melayani, lebih memilih punya otoritas, kuasa, atau kedudukan. Jadi setiap hari murid Kristus itu masuk medan pertempuran. Nah, cara ngelawannya gimana? Kita harus mematikan daging menjadi hamba. Gini, saudara, Yesus mati bukan supaya kita tidak mati. Tapi Yesus mati untuk mencontohkan bagaimana kita mati. Kalau kita mau jadi hamba, kita harus mematikan diri kita. Kadang-kadang kita harus mematikan ego kita, benar gak? Kadang-kadang kita harus mematikan keinginan kita. Kadang-kadang orang ngejahatin kita, tapi kita harus mematikan nafsu kita, gak boleh balas. Karena kita mau jadi murid Kristus. Ya. Kadang-kadang kita harus mematikan popularitas kita. Karena cuma Tuhan yang ditinggikan. Jadi Yesus mati justru mencontohkan pada kita bagaimana seharusnya kita mati. Makanya Yesus mengatakan begini, aku datang bukan untuk melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara, keinginan untuk melayani bisa bertentangan dengan keinginan untuk memimpin. Orang pada awalnya punya keinginan untuk melayani,
Tapi pada saat dia naik ke atas, bisa belok. Keinginannya jadi berubah, ingin memimpin. Ingin dapat kuasa, otoritas, kedudukan. Tapi kita lihat Yesus. Yesus yang paling tinggi. Dia menjadi hamba. Keinginannya untuk melayani semua orang. Jadi seharusnya kita mencontoh seperti Tuhan. Keinginan kita untuk melayani tidak peduli kedudukan kita, posisi kita apa. Enggak peduli. Ya. Karena melayani bukan dari kedudukan. Tapi bagaimana kita bisa impact sama seseorang. Ya. Jadi pemimpin itu diukur bukan dari seberapa banyak orang yang melayani dia. Tapi seberapa besar dampak pelayanannya kepada seseorang. Berarti semua orang bisa jadi pemimpin. Apapun posisi kedudukannya. Kalau saya seorang suami, saya bisa jadi pemimpin pada saat saya melayani istri saya seperti Kristus melayani. Seorang istri bisa jadi pemimpin pada saat dia melayani suaminya, melayani anaknya seperti Yesus melayani. Seorang penjaga toko bisa menjadi pemimpin saat dia melayani customer dengan baik seperti Yesus melayani. Ya. Yang di gereja juga sama, baik saya yang bicara maupun tadi yang bantu saya bawa ini, semuanya sama bisa jadi pemimpin. Tidak peduli kedudukan posisinya di mana. Bisakah bawahan jadi pemimpin bagi atasannya? Bisa. Pada saat bawahan melayani pimpinannya. Seperti bagaimana Yesus melayani. Yang mengerti katakan amin. Tapi prakteknya susah. Katakan susah. Berat gitu. Enggak mudah untuk kita bisa melayani. Apalagi harus mematikan keinginan, kehendak, ego kita, kedudukan kita. Kita harus jadi hamba. Jadi jalannya itu bukan lewat tol, tapi jalan salib. Ya. Kita harus mau jadi hamba. Kadang-kadang kita harus banyak ngalah. Kan kalau melayani artinya kita memberikan semuanya. Bukan menuntut. Kita memberikan semuanya. Kadang-kadang harus ngalah. Kadang-kadang orang jahatin kita enggak balas. Kadang-kadang difitnah. Kadang-kadang ditipu. Kadang-kadang diomongin. Kadang-kadang lagi melayani enggak dipedulikan. Kadang-kadang dicuekin. Kadang-kadang tidak diapresiasi. Ya, itu enggak? Jadi kalau orang yang melayani itu kayak kita bilang gini, salibkan dia, gitu. Jadi semua yang melayani di sini, wah mereka kayak disalib. Boleh kasih tepuk tangan buat mereka. Supaya mereka bisa lebih tahan untuk disalib gitu. Ya, kita semua bisa ibadah ini karena apa? Karena mereka yang melayani kita. Kita nggak pernah tahu mereka punya masalah apa, kita nggak tahu. Ya, tapi mereka mau melayani. Nah untuk demikian ini susah kalau pakai kekuatan sendiri. Saya pun nggak bisa ngomong di sini kalau nggak pakai kekuatan Tuhan. Saya ini siapa? Saya ini nggak pintar ngomong. Gitu. Kita harus pakai kekuatan yang daripada Tuhan untuk melayani seperti Tuhan. Galatia 2 ayat 8. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku, Paulus, untuk orang-orang yang tidak bersunat. Tuhan Yesus memberikan kekuatan pada Petrus dan Paulus saat mereka melayani. Nah sekarang kita baca sekali lagi ayat utama kita hari ini. Markus 10:45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah sebelumnya Yesus bilang kalau ingin jadi besar, kalau ingin menjadi terkemuka, kamu harus minum cawan, kamu harus menjadi hamba. Yesus tidak bilang kalian harus melayani aku. Tapi Yesus bilang layani orang lain. Karena Yesus datang bukan untuk dilayani. Tapi Yesus datang untuk melayani. Jadi Yesus tidak butuh pelayanan kita. Yesus tidak butuh dilayani oleh kita. Kenapa? Karena di surga belum pernah airnya mampet. Sehingga minta tolong kita benerin pompanya.
Tuhan gak pernah kekurangan uang. Karena semua kekayaan milik Tuhan. Tuhan gak pernah kekurangan orang. Karena semua diciptakan oleh Tuhan. Tuhan gak pernah menjadi lemah. Karena sumber kekuatan asalnya daripada Tuhan. Tuhan gak pernah pusing mungkin malaikatnya lagi demo. Ya, dia kekurangan hikmat. Yesus sumber hikmat. Jadi mana bisa kita melayani Tuhan? Ya, kita lihat Kisah Rasul 17, 24, 25. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Tuhan tidak pernah kekurangan suatu apapun. Dan semua yang kita punya, semua kemampuan yang kita bisa, asalnya daripada Tuhan. Jadi kalau begitu apa artinya pelayan Tuhan? Kita sering dengar kan? Jadi artinya pelayan Tuhan apa? Hamba Yesus Kristus artinya apa? Paulus juga bilang demikian, Roma 1 ayat 1. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi hamba Kristus Yesus atau pelayan Tuhan artinya kita tunduk sama otoritas Tuhan. Kita tunduk sama haknya untuk memerintahkan kita untuk melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Ini artinya kita hamba Yesus Kristus. Waktu kita melayani Tuhan artinya kita tunduk sama otoritas semua perintahnya. Itu namanya hamba Yesus Kristus. Bukan dalam pengertian kita kasih bantuan sama Tuhan. Karena Tuhan tidak perlu bantuan. Bukan dalam artian waktu kita melayani, kita itu bisa menambah apa yang Tuhan punya. Enggak bisa. Bukan seperti itu. Artinya kita tunduk karena Dia yang memberikan hidup dan segala sesuatunya. Sebaliknya Yesus datang, dikatakan tadi jelas, untuk melayani. Untuk melayani siapa? Untuk melayani kita semua. Luar biasa. Jadi kurang lebih Yesus bilang gini, layani orang lain, ya. Jadi hamba bagi semua orang, tapi jangan layani aku. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani kita, untuk bekerja untuk kita. Apakah kita bisa melayani seperti Kristus kalau tidak dengan bantuan kekuatan dari Tuhan? Gak bisa. Apakah saya bisa melayani sebagai seorang pembicara di sini kalau Tuhan tidak melayani saya? Apakah bisa seorang suami melayani istrinya seperti Kristus melayani tanpa bantuan Tuhan? Kita yang butuh dilayani oleh Tuhan. Yang melayani lebih kuat daripada yang dilayani. Kemarin musim hujan, plafon saya bocor. Waduh, berarti saya mesti benerin. Ya. Nah saya punya anak masih umur 11 tahun. Nah anak saya gak bisa bantu saya untuk naik ke plafon. Saya yang bisa benerin. Kalau ban mobil saya bocor, kita mau angkat ban serep, anak saya gak kuat angkat ban serep. Saya yang bisa melayani anak saya, karena saya lebih kuat dari anak saya. Kita sama Tuhan lebih kuat mana? Lebih kuat Tuhan. Berarti yang butuh dilayani siapa? Kita. Makanya Tuhan datang bukan untuk dilayani. Tapi Tuhan melayani kita. Kita yang butuh pelayanan dari Tuhan. Yang menarik gini. Saat kita melayani orang lain. Kita akan semakin kuat. Mengapa? Karena pada saat kita melayani orang lain. Tuhan memberikan pelayanan kekuatan kepada kita. Semakin kita melayani orang lain. Kita semakin kuat. Yang mengerti katakan amin. Makanya kita heran kok Paulus bisa tetap melayani Tuhan. Padahal udah mau matinya mungkin 70 kali. Kok bisa tetap melayani? Saya bisa cerita banyak. Di sini ada pengerja kita, suaminya dipanggil Tuhan. Masih tetap melayani. Kok bisa? Ya, punya anak baru ngelahirin, anaknya meninggal. Masih melayani. Kok bisa? Aneh. Ya, kemarin ada salah satu pemain gitar kita yang udah lama sakit,
kemarin di doa pengerja melayani kita, tapi masih ada selang di sini. Kok bisa tetap melayani? Ya, kita bisa lihat mereka mungkin punya masalah. Kok bisa tetap melayani? Emang dapat apa sih? Ya. Kalau kemuliaan mah nanti ngomongnya nanti. Kalau sekarang dapat apa? Kita dapat kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Semakin melayani, kita semakin kuat. Kenapa? Karena pada saat kita melayani, justru Tuhan sedang melayani kita. Tuhan kasih kekuatan sama kita. Ya. Yang percaya katakan, amin. Ya. Bahkan ada juga yang baru putus pacar, tetap melayani. Saya nggak sebutin namanya, ini rahasia. Saudara cari sendiri aja. Ya. Nah kita nggak pernah tahu yang melayani punya masalah apa, nggak tahu. Mungkin toko lagi sepi, ya pusing tapi kok tetap melayani. Aneh, kenapa? Karena kita dapat kekuatan yang daripada Tuhan. Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Ini Paulus yang ngomong. Kata ini, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini Paulus yang ngomong. Dia tahu persis semakin lama dia semakin kuat. Jadi panggilan radikal untuk menjadi murid Kristus, untuk minum cawan anggur dan baptisan yang sama, adalah bukan panggilan untuk melayani Yesus, tapi panggilan untuk dilayani oleh Yesus pada saat kita melayani orang lain. Jadi Tuhan yang melayani kita, luar biasa. Jadi ini sesuatu kabar sukacita bagi kita. Nah, ini misi yang Tuhan berikan sama kita. Tuhan mau kita ini sampaikan sama orang lain. Saya punya Tuhan. Ya. Tuhan yang datang untuk melayani kita. Kasih kita sukacita, kasih kita pengharapan, kasih kita kekuatan, kasih kita bimbingan, semua yang dibutuhkan asalnya daripada Tuhan. Dan bahkan Dia mati untuk kita semua. Yang setuju katakan amin. Nah ini misi kita. Kita harus kasih tahu sama semua orang. Tapi memberitahu saja tidak cukup. Kita harus menunjukkannya dengan perbuatan. Perbuatannya apa? Sama seperti Yesus, melayani orang lain. Dan pada saat kita melayani orang lain, kita itu menunjukkan siapa Yesus. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Untuk kita semakin lama semakin serupa Kristus. Nah, serupa Kristus artinya bukan dalam pengertian kita harus melakukan persis sama apa yang Yesus lakukan di firman Tuhan. Ya gitu. Nggak bisa. Karena beda zaman, beda situasi. Jadi gimana artinya kita bisa melayani, kemudian jadi serupa dengan Kristus. Bagaimana kita melayani seperti Kristus melayani. Begini, kalau saya seorang suami, saya harus memikirkan begini. Kalau Yesus ada di posisi saya, di Bandung, di rumah saya punya suami. Apa yang akan Yesus lakukan? Bagaimana saya melayani istri, anak? Kalau saudara seorang istri, ya, saudara bayangkan, bagaimana kalau Yesus di posisi saya, di rumah saya, melayani orang lain? Kalau saudara bawahan, ya, bekerja di satu perusahaan, saudara bayangkan gini, kalau Yesus ada di posisi saya saat ini, apa yang akan Yesus lakukan? Ini artinya kita serupa dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Dan pada saat kita melakukan itu, kita menunjukkan siapa Yesus. Yang mengerti katakan amin. Kita ini bukan Tuhan. Kita manusia. Kita masih butuh pelayanan dari orang lain. Dan orang lain butuh pelayanan dari kita. Makanya Yesus bilang kita harus saling melayani satu sama lain. Yang setuju katakan amin. Nah kita bisa melayani hari ini. Hari ini juga kita bisa melayani. Contohnya apa? Kita bisa buang sampah pada tempatnya. Kita melayani petugas kebersihan. Pulang dari sini, saudara mungkin nanti di rumah, saudara bisa bantu nyapu-nyapu, ngepel-ngepel. Yang setuju katakan amin. Saudara mungkin beli sesuatu, saudara bisa kasih tips lebih.
Saudara sedang melayani. Nggak peduli kita kenal atau enggak. Saudara bisa kasih lebih sama petugas parkir. Atau mungkin saudara bisa melayani di gereja. Apapun itu. Karena minimal satu orang punya satu karunia. Ya. Kalau nggak tahu, apa aja lah saya mau melayani. Saudara bisa mengunjungi orang yang sakit. Saudara bisa kasih pesan sama seseorang untuk kasih semangat. Jadi melayani nggak butuh posisi, nggak butuh tempat, nggak butuh kedudukan. Semua orang bisa melayani. Seperti Kristus. Anggaplah, pikirkan, imajinasikan kalau Yesus di posisi saudara, apa yang akan Yesus lakukan. Nah, kita akan baca sekali lagi. Markus 10:45. Biar ini meresap banget. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi ada dua hal yang Yesus lakukan. Yesus memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Dan Yesus datang untuk melayani. Melayani siapa? Melayani murid-muridnya. Melayani orang yang mau percaya kepada Dia. Yang memberikan kekuatan, penghiburan, bimbingan. Orang yang percaya mau bersedia untuk membiarkan Tuhan melayani dia. Saudara, saat kita ngambil keputusan mau jadi murid Kristus, mau pikul salib, kita bukan tolong Tuhan, tapi Tuhan yang tolong kita. Kita bukan kasih bantuan sama Tuhan, Tuhan yang kasih bantuan sama kita. Kita bukan kasih kekuatan sama Tuhan, Tuhan yang ngasih kekuatan sama kita. Kita bukan melayani Tuhan, tapi Tuhan yang melayani kita. Luar biasa. Jadi kesimpulannya seperti ini. Saya tulis. Yesus Kristus tidak memanggil kita untuk melayaninya. Tapi untuk menjadi muridnya. Dan belajar darinya bagaimana melayani orang lain. Yang setuju katakan amin. Ayo pres boleh naik ke atas. Ini kalau kita renungkan ini luar biasa. Jadi Yesus melayani kita setiap hari. Nah, saya nggak tahu apa yang saudara alami. Saudara mungkin mengalami penderitaan. Saudara lagi pusing mungkin di pekerjaan, di usaha, di kesehatan, di hubungan. Tapi kita punya Tuhan. Tuhan yang punya segalanya. Tuhan yang akan melayani saudara. Amin. Kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Ya. Kita semua berkumpul di sini sebagai satu tubuh Kristus. Kita memuji, menyembah, meninggikan Tuhan, mendengarkan kebenaran Tuhan. Dan saya percaya hari ini Yesus akan melayani saudara. Ya, kalau saudara ada pergumulan itu, waktu kita nyanyi ini, saudara bisa berdoa sama Tuhan. Ya, dan saya percaya hari ini akan terjadi kesembuhan, kelepasan, kekuatan, penghiburan yang daripada Tuhan. Yuk mari kita nyanyi sama-sama. Menuntunku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Tangan kuat yang
selalu menuntunku. Amin. Yesus ku perlu, ku perlu kuasa sampai akhir hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Thank you Jesus. Itu masing-masing tundukkan kepala. Bapak kami berdoa. Tuhan Yesus, Kau yang datang untuk melayani kami. Tuhan, Kau tahu apa yang kami hadapi saat ini. Kami sebagai murid-murid-Mu Kristus. Mungkin ada di antara kami yang butuh kekuatan yang daripadamu. Butuh kuasa yang daripadamu. Butuh kesembuhan. Butuh kelepasan Tuhan. Butuh dibukakan segala pintu yang tertutup. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang akan melayani mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi kesembuhan Tuhan. Terjadi kelepasan Tuhan. Penghiburan yang daripadamu turun atas mereka saat ini Tuhan. Kiranya kasih yang daripadamu saat ini melingkupi, memenuhi pikiran kami saat ini. Perasaan kami saat ini. Kami penuh diselubungi oleh kasih-Mu, oleh kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan, ini kami Tuhan, kami mau melayani seperti Engkau melayani Tuhan. Kami percaya semakin kami melayani orang lain, kami semakin kuat Tuhan. Biarlah kami bisa melayani sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, atasan bawahan, apapun posisi kami Tuhan. Biarlah kami melayani orang lain seperti Engkau melayani. Sehingga semua orang tahu siapa Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang baik sudah Kau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan itu sudah terjadi. Kekuatan itu sudah kami terima. Pelepasan itu sudah terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sudah menerima, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk, kita dengar pengumuman sedikit. Shalom Sobat ICC yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana dengan firman Tuhannya, kita percaya pasti kita semakin diberkati lagi. Amin. Nah, kalau tadi mendengar khotbah tentang pelayanan dari Pastor Yopi, pernah saya hampir jam 1 malam, saya belum tidur, besoknya pelayanan. Terus saya seperti mau bergain sama Tuhan bahwa Tuhan, saya boleh gak skip eye care yang jam pertama aja gitu. Jadi saya cuman ikut 2 kali eye care. Ternyata jawabannya gak boleh karena begitu jam 1:05 saya udah ketiduran. Ya, puji Tuhan. Oke, dan itulah ya sedikit suka duka pelayanan. Dan kami mau menyambut selamat datang bagi Anda Sobat ICC yang baru saja pertama kali ikut ibadah di sini. Kami mau mengingatkan, jangan lupa nanti pada saat pulang ya Anda bisa datang ke information desk untuk mengklaim special gift dari kami. Ya, sekali lagi selamat datang dan kami tunggu kehadiran Anda sekalian di ibadah-ibadah maupun juga acara-acara di ICC selanjutnya. Kami juga pengen untuk mengajak Anda Sobat ICC ya, terutama yang belum tergabung, untuk ikut dalam komunitas kecil kita yang diberi nama iClick. Jadi dalam komunitas ini itu kita akan ketemu teman-teman baru ya, kita akan bertumbuh bersama di sana, saling mendoakan, bahkan having fun bareng ya. Enggak ada yang lebih fun selain kita bisa main gitu, bisa nongkrong sama teman-teman seiman apalagi satu gereja ya kan. Jadi silakan daftarkan diri Anda untuk ikutan iClick ya di meja informasi nanti. Oke, dan ngobrol-ngobrol tentang iClick nih, Departemen I Can Serve bareng-bareng sama iClick itu bakalan menggelar pelayanan misi ya saudara. Dan pelayanan misi ini itu akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2024. Tempatnya di SOS Children Village Kinderdorf. Kita bakalan ngapain aja di sana? Jadi kita akan memberikan pelatihan keterampilan, dan keterampilannya ini macam-macam, mulai dari masak
sablon, terus juga ada desain komunikasi visual, ya, dan masih banyak lagi. Dan kami mengundang saudara untuk terlibat di dalamnya, ya, ataupun juga mungkin ingin menyumbang dana untuk pekerjaan misi ini, boleh silakan Anda bisa mendaftarkan diri, ya, di link yang ada di LED ini, ataupun juga nomor rekening yang sudah tertera di sini. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa tanya Ibu Francisca, ya, apa saja, seperti apa sih nanti kegiatan I Can Serve ini, di nomor telepon yang juga tertera di sini. Oke, dan juga nih kalau misalkan kita ngobrol tentang pelayanan, ya, ada di sini yang ingin melayani di gereja ICC? Wah, ini ya agak-agak kayaknya ragu-ragu ya. Atau mungkin sudah ada yang pelayanan, tapi kami ingin mengajak saudara yang belum terlibat dalam pelayanan di gereja ICC, yuk kita melayani bareng-bareng di sini. Dan di gereja ICC itu ada 20 departemen pelayanan, ya. Jadi silakan Anda bisa pilih sesuai dengan karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Silakan pilih, mungkin mau 20-20-nya boleh, ya, silakan aja. Oke, jadi silakan Anda bisa mendaftarkan diri langsung untuk terlibat dalam pelayanan di gereja ICC. Dan selanjutnya, ya, kami ingin mengingatkan bagi Anda para ladies boleh suaranya? Nah, ladies ICC, jadi di ICC itu ada komunitas wanita yang namanya Women of Worth, ya, atau biasa disebut WOW. Dan WOW ini akan mengadakan pembinaan wanita bijak. Jadi di sini nanti, ya, para ladies itu akan dilatih atau digembleng gitulah, ya, dididik untuk bisa menjadi wanita yang berdampak baik untuk keluarga maupun juga bagi orang banyak. Jadi silakan Anda bisa mendaftarkan diri. Sesinya sendiri itu akan dimulai pada tanggal 14, 15, 16 Mei 2024, ya. Dan dimulai pukul 8 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian tanggal 17-nya itu adalah wisudanya, ya. Dan ladies, itu Anda wajib untuk mengikuti semua rangkaian sesi dan juga termasuk wisudanya. Wisudanya di tempat ini dan akan dimulai pada pukul 18.30, ya, setengah 7 malam sampai jam 8 malam. Silakan bisa mendaftarkan diri langsung ke link yang ada di sini, ya. Dan juga ada investasi sebesar Rp250.000. Ditunggu para ladies untuk mengikuti acara yang satu ini. Dan tadi untuk ladies, sekarang untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin menyerahkan anaknya, itu silakan juga bisa mendaftarkan diri karena pendaftaran akan dibuka sampai tanggal 12 Mei 2024. Pelaksanaan penyerahan anaknya itu pada tanggal 19 Mei 2024 di ibadah kedua, ya, di ibadah kedua jam 10 siang. Jadi silakan daftarkan putra-putri Anda, ya, linknya ada di sini. Dan untuk informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi nomor telepon 081 220 222 111. Ya, itu dia saudara pengumuman atau informasi mengenai kegiatan di gereja ICC. Dan kami mohon jemaat bangkit berdiri untuk menerima berkat.